Ya, sebelum kita membahas tentang skema baru pemilihan formasi P3K Guru tahun 2022, kita ambil dulu ya garis besar daripada hasil kesimpulan audiensi para guru kita yang lalu. Itu ada yang pertama ya, guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade seleksi P3K tahap 1 dan 2 pada tahun 2021 tidak perlu lagi mengikuti ujian. Seleksi ke kompetensi tahap 3 tahun 2022 ya. Yang kedua, guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade pada seleksi 1 dan 2 pada tahun 2021 akan diberikan kuota oleh Kemendikbudristek ya. Itu poin kedua. Ketiganya, prioritas pertama merupakan seorang guru honorer yang telah lulus passing grade untuk tetap berada di sekolah induk ya, jadi tetap di sekolah induknya yang sudah passing grade, itu prioritas satu ya. Jika sekolah induk tidak menyediakan formasi, kemudian sekolah terdekat menyediakan formasi namun tidak ada peserta yang lulus passing grade, maka akan diprioritaskan bagi guru yang lulus passing grade yang berada di sekolah terdekat tersebut. Yang keempat, guru honorer telah lulus passing grade akan mendapat prioritas serta akan ditempatkan di suatu wilayah kewenangan. Contohnya adalah ditempatkan pada satu kabupaten atau kota yang tidak ditempatkan di luar daerah. Jadi tidak jauh dari tempat sekolah induknya dia. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang kelima, apabila hingga akhir seleksi masih terdapat guru honorer yang tidak kebagian formasi, maka pemerintah akan mengundang Pemda ya, pemerintah pusat maksudnya dari Kemendikbudristek. Hal ini ditujukan akan memberikan pengarahan supaya Pemda memberikan formasi untuk guru yang lulus passing grade. Jadi untuk guru yang passing grade jangan berkecil hati, peluang itu besar ya, akan diusahakan dari Kemendikbudristek ya, dengan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dan yang keenam, prioritas kedua adalah untuk guru honorer yang belum lulus passing grade ya. Jadi ini yang belum untuk passing grade ya, yang belum lolos, agar guru tersebut tetap berada di sekolah induk namun dia akan tetap di sekolah induk. Dan yang ketujuh, bagi guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade tahap 1 dan 2 lalu dikeluarkan oleh sekolah atau dinonaktifkan dapodiknya, selama guru honorer tersebut masih hidup maka akan mendapatkan formasi ya. Jadi jangan berkecil hati juga ya bagi yang sudah dikeluarkan dari sekolahnya atau dinonaktifkan, karena datanya itu sudah masuk di server data Kemendikbudristek. Yang kedelapan, pemerintah memberikan penawaran bagi guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade di daerah luar dengan memberikan penggajian dan tunjangan lebih baik serta diperbolehkan kembali di sekolah induk lagi apabila nantinya terdapat guru yang pensiun ya. Jadi ini yang poin ke-8 ini memberikan penawaran ya bagi guru honorer yang telah berhasil lulus passing grade di daerah luar ya. Jadi di luar dia tes di sekolah non induk, berhasil dia passing grade, jadi diberikan penggajian dan tunjangan lebih baik, akan diberikan diperbolehkan kembali di sekolah induknya lagi ya, apabila ada guru yang pensiun, jadi ada formasi yang kosong. Oke, demikianlah peserta seleksi P3 Guru K ya. Jadi alurnya alurnya catnya daripada peserta seleksi P3K Guru adalah sebagai berikut. Lulus passing grade seleksi P3K Guru tahun 2021 ya. Ini masuk di prioritas 1 ya, masuk di prioritas 1 ya. Oke, yang pertama itu ada THK 2, yang kedua guru honorer negeri ya yang lulus passing grade. Selanjutnya yang ketiga lulusan PPG dan guru swasta yang keempat. Kita lanjut yang prioritas kedua. Prioritas kedua ada THK 2. Oke, kita lanjut kembali. Jadi ini ada dua peserta ya, peserta yang lulus passing grade dengan peserta yang belum lulus ya.
Nah, yang belum lulus ini dikarenakan tahap 1 2 dia tidak lulus atau belum sama sekali mendaftar ya, atau belum ujian ya, atau belum sama sekali registrasi, mungkin keterlambatan informasi. Jadi apa-apa saja yang ada di guru-guru yang masuk di yang belum lulus passing grade, dia masuk prioritas apa ya, kita buka saja dia masuk di prioritas 3 itu apa saja ya, yaitu termasuk guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik 3 tahun atau lebih ya, terdaftar di Dapodik. Selanjutnya pelamar umum ya, pelamar umum ini biasanya yang tidak mendapat prioritas ya. Itu apa saja? Yang pertama guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun ya, jadi ini tidak masuk prioritas, dia masuk di pelamar umum ya, tepat ada kesempatan jika ada formasi. Oke, selanjutnya yang kedua lulusan PPG ya, lulusan PPG yang ketiga guru swasta ya, guru swasta ya. Oke, selanjutnya dari prioritas pertama ya, dari THK 2 dan guru honorer negeri yang passing grade ya, yang tahun 2021 itu disarankan ya untuk masuk di sekolah induk ya, diwajibkan karena sesuai dengan Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 di pasal yang ke-33 ya, mengenai yang lulus passing grade ya diharuskan daftar di sekolah induk ya jika ada formasi, dan jika tidak ada formasi yang linear dengan pendidikannya atau serdiknya, maka diarahkan ke sekolah non induk ya, itu dengan sendirinya, dengan sistemasi, dengan diarahkan langsung dari aplikasinya ya. Oke, selanjutnya di yang ketiga dan keempat ya, lulusan PPG dan guru swasta itu akan diarahkan langsung ke sekolah non induk ya, karena dia lulusan PPG dan guru swasta ini kan di luar Dapodik ya, di luar Dapodik dan yang tidak terdapat di Dapodik ya. Oke, yang kedua ya, prioritas kedua itu ada THK 2, dan yang THK 2 ini dia disarankan juga untuk masuk sekolah induk ya jika ada formasi ya yang linear dengan pendidikannya atau dengan serdiknya. Jika tidak ada, dia akan diarahkan ke sekolah non induk jika di sekolah non induk tersebut ya, yang ada di sekitar sekolah induknya tidak ada guru honorer ya, guru honorer yang sekolah induknya di dalam ya. Jadi formasinya ada dan guru sekolah induknya tidak ada ya, jadi bisa masuk. Jika ada, mungkin cari di sekolah non induk yang lain. Oke, selanjutnya di guru honorer ya, prioritas ketiga guru honorer negeri yang terdapat Dapodik lebih dari 3 tahun ya, itu juga akan diarahkan ke sarankan di sekolah induk juga, dan jika tidak ada formasi atau tidak linear dengan pendidikannya atau dengan serdiknya, akan secara otomatis juga diarahkan ke sekolah non induk ya jika tidak ada guru yang terdaftar di sekolah induknya dan ada formasi ya. Jika tidak ada formasi, diarahkan sekolah induk yang lain, atau jika ada guru yang mendaftar yang menjadi sekolah induknya, diarahkan juga ke sekolah induk yang lain yang tidak ada guru sekolah induknya. Oke, yang selanjutnya ya, yang pelamar umum ini, yang pertama guru honorer negeri terdaftar di Dapodik ini lebih kurang ya, yang tadi kan lebih dari 3 tahun ya, 3 tahun atau lebih, dan yang ini 3 tahun atau di bawah 3 tahun, itu akan diarahkan sekolah induk juga, namun dia tidak termasuk prioritas ya. Yang ketiga di atas adalah prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Oke, jika tidak ada yang linear
Jika tidak ada formasi atau tidak linear dengan pendidikannya atau tidak sesuai dengan linear dengan serdiknya, maka akan diarahkan juga ke sekolah non-induk. Oke, selanjutnya yang kedua, lulusan PPG dan guru swasta itu akan langsung ya diarahkan sekolah non-induk, karena lulusan PPG tidak masuk di dapodik dan guru swasta tidak masuk di dapodik yang ada di sekolah induk negeri ya. Oke, demikianlah peserta seleksi ya, alurnya ya, guru tahun 2022. Jadi untuk penerimaannya ini ya, terfokuskan yang prioritas pertama ini yang diutamakan ya. Baru setelah memenuhi kuota daripada prioritas pertama akan dilanjutkan ke prioritas kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi jika kita gambar ya skemanya seperti ini. Prioritas pertama akan diisi dulu terlebih dahulu oleh THK 2 ya. Ini yang prioritas pertama yang passing grade, dan selanjutnya jika memenuhi kuota THK 2 sisanya kuota akan diisi dengan guru sekolah negeri ya, guru sekolah negeri ya, karena THK 2 ini ada afirmasinya ya, termasuk jika dia ada umur lebih dari 35 tahun. Oke, jika masih ada kuota akan dilanjutkan oleh lulusan PPG ya, lulusan PPG, dan jika masih ada kuota lagi akan diisi oleh guru swasta ya. Dan selanjutnya masuk di prioritas kedua ya. Jadi sudah terpenuhi yang prioritas pertama ini, akan lanjut ke prioritas kedua ya. Di prioritas kedua, yang pertama akan mengambil formasi yang sisa ya, formasi yang ada juga itu THK 2 tapi yang belum passing grade ya. Oke, setelah dipenuhi dengan THK 2 non passing grade ya, dia akan diisi dimasuk di prioritas ketiga ya. Prioritas ketiga itu apa saja ya? Itu yang pertama adalah guru sekolah negeri ya, masa kerja 3 tahun atau lebih ya. Dan selanjutnya ya, ini masuk di pelamar umum. Yang pertama itu lulusan PPG ya, dan yang keduanya guru terdapat di dapodik ya, yang terdapat di dapodik yang kurang dari 3 tahun ya. Jadi demikianlah untuk memenuhi kuota yang ada, yang mana diurutkan ya sesuai dengan prioritasnya. Jika memenuhi kuota dari prioritas pertama, kelebihan atau sisa dari kuotanya itu akan dialihkan ke prioritas kedua. Jadi sampai ke pelamar umum, kedua, ketiga sampai ke umum. Jadi seperti inilah urutannya ya, supaya ada pengaturan yang setara ya, sesuai dengan prioritas yang pertama, kedua, ketiga dan pelamar umum yang sudah dijelaskan pada Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Oke.